Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabul fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, hadratil muhtaramin, sadatil masyayikh wal ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, ashabal madaris, semuanya yang saya hormati. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah saya bisa silatul arham. Alhamdulillah pesantren merupakan benteng yang kokoh di ta'alimiddin islami, mempertahankan nilai-nilai dasar ilmu agama Islam. Di pesan inilah tafaqquh fid din, mendalami, memahami, mengembangkan pemahaman agama hanya di pesantren. Di luar pesantren jangan harap bisa membela agama dari sisi keilmuan, nggak ada. Kalau tidak ada pesantren, Islam di Indonesia ini hanya nama, pelang, papan nama saja, esensinya kosong, kropos. Pesantrenlah yang berperan sangat luar biasa menjaga, mengawal, mengembangkan, melestarikan prinsip-prinsip keilmuan agama Islam. Maka pesantren memiliki 4 metode. Berapa? 4 metode. Satu, manhajut ta'lim, metode pengajaran, transfer of knowledge. Guru kiai memberikan ilmu kepada santrinya. Di sekolah luar juga ada, memang begitu. Di sekolah juga guru menyampaikan ilmu kepada muridnya, sama. Ada yang bilang ilmu di pesantren sudah tidak relevan, orang kanggone nggo zaman saiki, untuk zaman sekarang nggak ada gunanya ilmu pesantren. Ya karena dia nggak paham pesantren. Kalau saya yang paham, justru di pesan inilah ada beberapa marji' yang kalau diterapkan untuk membangun masyarakat masih relevan, masih berguna, masih manfaat. Contoh saja ini, kitab Fathul Mu'in. Kitab apa? Angel bacanya, sulit bacanya. Karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu India Barat, provinsi Kerala. Orang India tapi mukim di Mekah. Dalam kitab Fathul Mu'in ada satu pasal yang kalau kita jalankan untuk membangun masyarakat sangat luar biasa, sangat tepat. Contoh, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am
wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Kiai Edward siapa Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan, menerangkan bab jihad. Jihad menurut kitab Fathul Mu'in bukan ngebom, bukan teror, bukan. Menurut kitab Fathul Mu'in, jihad ada 4 macam. 1. Itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah, pada Tuhan. Maka dalam syarahnya I'al Talibin bunyinya iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Ayo ngajak masyarakat agar beriman kepada Tuhan dengan iman yang berlandaskan dalil, argumentasi, baik argumentasi tekstual maupun rasional. Paham enggak? Iman kita jangan hanya ikut-ikutan, jangan hanya karena bapaknya beriman kita beriman. Itu iman kampungan, itu harus kita tingkatkan. Itsbatu wujudillah ay iqamat hujajin diniyah, kita beriman dengan tahu hujahnya, tahu argumentasinya, baik nakliyah maupun akliyah, tek maupun akal. Contoh yang tek, yang nakli, dari nakli, qul huwallahu ahad, dah katakan Tuhan itu satu, Allahus Samad, dah titik. Yakin betul? Yakin tidak? Dari aklinya, dan harus bisa juga. Hujjah akliyah rasionalnya harus bisa. Diterangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang namanya itsbatu wujudillah harus meyakini bahwa kita ini sebenarnya tidak ada. Apa? Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ya saya tanya, kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini sebenarnya diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada, misalkan Ahmad ada di masjid, kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Ini namanya dalil akli, namanya dalil akli, hujjah rasional, argumentasi rasional. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diada oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Nah, saya buktikan supaya paham, saya buktikan. Ada domir kata ganti pronoun, ada 3. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai oleh kita ini kan. Ana Said, aku Said, engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Hasan, anta Hasan.
Misalkan dia Abu Bakar, dia Ahmad, silakan dipakai. Kita semua silakan pakai. Aku Khalid, aku Ahmad, aku Abdullah. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua enggak? Tinggal aku satu yang tidak mati. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ibu? Aku Hasan, aku Ahmad, aku siapa? Aku Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku siapa? Aku lianus mati kabeh. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham tidak? Nah, yang kedua, anta, kamu, engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Fatimah, engkau Maryam, mati kabeh, mati semua nanti. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau siapa? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Ahmad tidak ada, engkau Khalid sudah mati, engkau Hasan sudah mati, tinggal engkau Allah. Satu lagi, dia huwa, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Maryam, dia Zainab, mati kabeh. Tinggal dia satu yang nggak mati. Nah, ketika kita menggunakan itu pinjam, terserah yang meminjami selama berapa tahun, usia kita berapa tahun, menggunakan ana anta huwa untuk kita ini sementara akan diambil oleh yang punya. Paham tidak? Lah ini namanya itsbatu wujudillah bihujjatin aqliyah. Namanya apa namanya? Mengakui, meyakini adanya Allah dengan hujjah rasional, dengan argumentasi rasional. Kalau qul huwallahu ahad, argumentasi tekstual, nas. Paham ya? Ya, itu namanya iqamatu hujjajin diniyah. Oleh karena itu peran pesantren kiai sangat penting agar masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berargumentasi, berhujjah, bukan hanya iman yang berhujjah, punya dalil. Udah. Yang kedua, jihad adalah iqamatu syariatillah. Yang kedua, jihad adalah melakukan, mengamalkan perintah Allah, terutama yang wajib-wajib, terutama sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang kewajiban, haji bagi yang mampu. Ya, ketika kita sholat disiplin 5 waktu, sehari semalam waktu, nggak pernah kosong, nggak pernah bolong, jihad. Paham tidak? Apalagi berjamaah, apalagi ketika kita mengamalkan sholat 5 waktu, itu lagi jihad. Ketika kita lagi puasa Ramadan, itu sedang jihad. Ketika kita sedang zakat, itu sedang jihad. Ketika kita sedang haji umroh, sedang jihad. Jadi jihad bukan hanya bom, bukan. Ada terus ya, ada terus ya. Ada kan? Ada Wahabi kan? Masih ada kan? Masih. Selama ada Wahabi itu masih ada tuh. Hal yang saya hormati. Yang ketiga jihad adalah wal qitalu fi sabilillah. Jihad adalah antara jihad adalah antara lain perang membela kebenaran, membela hak kita. Itu jihad baru, itu jihad. Kalau lagi perang, bukan kalau gini terus ngebom, bukan. Kalau lagi perang kita lawan. Kalau mau mengganggu
akan merebut hak kita. Contoh, ketika pasukan Nika datang di bawah pimpinan Komandan Brigjen Malabi datang ke Surabaya, tadinya alasannya datang kemari akan mencari tahanan Belanda yang ada di dalam penjara yang ditahan oleh Jepang. Jadi datang ke sini pasukan dari Inggris itu mau cari tentara Belanda yang ada di penjara, yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat, bahkan perang, bahkan pesawat tempur. Wah, ini bukan hanya mencari Belanda yang di penjara, bukan. Ini mau merebut kekuasaan, merebut kemerdekaan, merebut hak kita ini. Maka Jenderal Sudirman menghadap Bung Karno dan Pak Hatta, gimana ini? Ya kita lawan. Yang lawan siapa? Tentara. Waduh, tentara baru saja merdeka, baru capek istirahat 17 Agustus, ini Oktober, Agustus, September, Oktober. Masa suruh perang lagi? Nggak mungkin. Jadi gimana? Dikeroyok oleh rakyat saja. Intifadah, namanya apa? Seadanya lah, mau kayu, mau bata, mau batu, namanya intifadah. Kayak Palestina dulu, anak Palestina melempari tank bajanya Israel, namanya intifadah. Kalau perang seimbang, namanya perang. Kalau nggak seimbang, hanya lempar dengan batu, intifadah. Rakyat melawan. Nah, yang bisa mengerahkan rakyat itu siapa? Yang mampu dipercaya oleh rakyat, ditaati rakyat. Ayo lawan. Terus kemudian rakyat nurut, coba. Oh, itu Yai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Itu kalau dia perintah, rakyat akan taat semuanya. Sehingga akhirnya 3 tokoh ini mengirim utusan menghadap Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai, saya diutus oleh Presiden Soekarno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman. Tanya dulu, pertama kali tanya, apa hukumnya membela tanah air? Bukan bela agama, bukan bela agama. Bela apa? Tanah air. Lemak karo banyu, tanah dan air. Man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa membela tanah air mati syahid, sama dengan bela agama. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, mata-mata Belanda, cecunguknya Jepang misalkan, bunuh. Walaupun dia orang Islam, bunuh. Kalau dia itu mata-matanya penjajah, tapi tidak kafir. Hasyim Asy'ari nggak pernah mengkafirin orang. Bunuh tapi tidak kafir. Akhirnya utusan kembali ke Jakarta, kemudian lapor kepada Presiden Bung Karno, yakin insya Allah rakyat akan nurut dengan perintah Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa lah, plus Lombok dan Palembang. Dari Banten Kiai Abdurrahman Pandeglang Menes, dari Betawi Guru Marzuki, dari Bogor Ajengan Pagentongan, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Lasem Mbah Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Kiai Mahfud Siddiq, dari Lombok Kiai Faisal Lombok Tengah, dari Palembang Sumatera Selatan Kiai Kamil Soleh. Semua datang ke Tebuireng tanggal 20 Oktober, selesai rapat tanggal 22 Oktober. Keputusannya harus kita lawan. Kerahkan semua rakyat masyarakat melawan nikah, fardu ain hukumnya. Wajib, podo karo wajib sholat, bela tanah air itu. Nah, betul, nikah datang, rakyat masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan,
Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Madura siap menyambut kedatangan pasukan nikah. Ya Allah, di sana senjatanya lengkap, di sini pakainya golok. Hari pertama perang, komandannya Kiai Abbas dari Cirebon, komandannya itu ditunjukkan Mbah Hashim. Kiai Abbas, Kiai Wahab nomor 2, wakil komandan Kiai Wahab, mengambil markas di desa Siwalan Kerto, kalau sekarang kecamatan Waru. Siwalan Kerto itu, di situ markasnya. Di hari pertama perang tanggal 10 November, Malabi mati, mobilnya meledak, Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya itu, mohon maaf, bukan tentara. Siapa? Santri Tebuireng, namanya Harun. Siapa namanya? Hanya saja Harun nggak lari jauh, malah lihat, ingin tahu seperti apa hasilnya. Dikira petasan apa? Begitu meledak, Harun pun gugur meninggal dunia. Harun pun syahid bersama matinya Brigjen Malabi dan ajudannya dan supirnya itu. Diganti komandannya oleh Brigjen Mansrah, mati lagi di Jembatan Merah matinya. Walhasil komandannya kocar kacir, pesawat tempur datang ngebom oleh Kiai Abbas buntet. Konon ceritanya ada pesawat mau ngebom, dilempar dengan biji tasbihnya. Tasbihnya biji potol, patahkan 1 biji, dilempar. Pas kebetulan mesin pesawatnya rusak, jatuh. Satu lagi datang mau ngebom, ambil biji tasbih, lempar. Pas pilotnya mabok barangkali, jatuh. Satu lagi datang mau ngebom, patahkan lagi 1 biji tasbih, dilempar. Bahan bakarnya kehabisan, bocor, jatuh. Walhasil pesawat tempur jatuh semua. Yang menjatuhkan Kiai Abbas buntet Cirebon. Hati-hati di orang Cirebon. Pasukan Malabi kocar kacir. Antara lain, mengapa mereka kalah? Antara lain, ada pasukan yang dibawa oleh Malabi dari India. Belum ada Pakistan, waktu belum ada Pakistan, India. Komandannya Kapten apa letnan lah, Kapten Ziaul Haq, yang nanti akan jadi presiden Pakistan nih. Sampai di Surabaya diperintah nembakin santri-santri, gak mau dia. Kenapa saya bunuh santri-santri, bunuh orang-orang Islam, orang baik-baik? Dia membelot, gak mau perang. Itu diantara kalahnya Brigjen Malabi. 1 batalion di bawah pimpinan Ziaul Haq, yang nanti jadi presiden Pakistan. Waktu belum ada Pakistan, India. Dia orang Islam yang taat, tidak mau perintah membunuh para santri atau masyarakat Islam. Itu diantara masukan kita menang. Jadi wal qitalu fi sabilillah, perang pertahankan negara, itu hukumnya jihad fardu ain. Maka setiap negara harus punya TNI yang kuat, mempertahankan keselamatan negara. Membentuk TNI kuat, polisi juga lah. Membentuk tentara yang kuat, jihad fisabilillah. Paham boten? Alhamdulillah, TNI kita tidak memalukan sih di mata internasional, termasuk yang dapat pujian. TNI kita ini, marinirnya, angkatan udaranya, Kopassusnya sekarang disegani oleh dunia. Alhamdulillah. Jadi membentuk tentara yang kuat itu jihad fisabilillah. Yang keempat adalah wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim. Kiai maknanya ini, kalau Kiai baca
nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul itu? Paham gak itu? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Ya enggak paham ah. Wadaf udharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, bukan penjahat, bukan perampok, bukan pelaku kriminal, bukan bos judi, bukan bos narkoba, harus dilindungi. Musliman kana au ghaira muslim, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, asal orang itu baik-baik harus dilindungi. Kita fatwa itu di Qurannya ada, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ini Quran ini. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Karena apa? Allah menjadikan setiap umat, kelompok apapun, siapa teknis, apa kelompok apa-apa, mempunyai kebanggaan masing-masing. Agama orang Islam bangga agama Islam, orang Kristen bangga dengan Tuhannya, dengan aturannya lah. Orang Hindu bangga dengan Tuhannya, orang Buddha bangga dengan agamanya, harus kita hormati. Paham boten? Nabi bersabda, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, membunuh siapa? Maka di hari kiamat berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Membunuh non muslim, apalagi membunuh muslim. Paham tidak? Luar biasa agama Islam, luar biasa. Man qatala zimmiyan fa khusmu yaumil qiyamah. Jangan sekali-kali membunuh non muslim di luar perang. Kalau perang ya baru biasa damai begini tidak boleh. Jangan membunuh, menghina aja nggak boleh kok. Menghina saja nggak boleh, apalagi membunuh. Oleh karena itu negara kita yang berdasarkan Pancasila luar biasa sebenarnya. Dengan dasar Pancasila kita mudah bikin masjid, madrasah, pesantren, pengajian, istighotsah, sholawatan. Jangan harap kumpul kayak gini dengan mudah di Timur Tengah. Jangan harap bikin madrasah, musola, masjid di Saudi gampang, sampai mencret gak akan bisa. Ya, ayo silakan, bangun masjid di sana, nggak akan bisa. Mengadakan istighotsah, musyawaratan, orang kumpul segini banyak, nggak mudah. Kalau di Mesir agak mudah dikit karena ada torekot, itu pun tarakat ya, kumpul-kumpul wirid torekot. Kalau pengajian selama gini juga agak sulit di Mesir. Tapi kalau di Saudi, Irak, Suriah gak gampang. Kumpul orang banyak, pengajian kayak ini gak ada. Paham tidak? Di kita alhamdulillah bikin pesantren, bikin masjid tambah IMB, padahal salah padahal. Padahal salah bangunan, tambah IMB, tambah izin membangun salah. Ya gampang lah, nanti diurus IMB-nya belakangan. Apa diganggu, apa dipermasalahkan? Tidak kan? Masya Allah. Padahal setiap bangunan harus ada IMB, padahal nggak pandang bulu padahal. Tapi itulah toleransi kita bangsa Indonesia ini. Di Timur Tengah tidak mudah membangun organisasi. Kalau partai politik ada, ormas nggak ada. NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, betul wonten Timur Tengah. Paling ada torekot, kumpulan torekot ada, organisasi nggak ada. Di kita Indonesia
organisasi sebagai kekuatan civil society, kekuatan masyarakat, bukan tentara, bukan polisi. Organisasi NU ini, Muhammadiyah juga sama, bukan tentara, bukan polisi, kekuatan masyarakat, yang dengan kekuatan inilah keutuhan NKRI akan utuh, insya Allah akan selamat. Dengan adanya NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, PRT, Syariat Islam, Persis, PUI, ini organisasi masyarakat yang akan menjaga keutuhan negara Indonesia. Paham tidak? Ya, kita ini sangat penting peranannya, membangun rasa semangat menjaga, mengawal, menyelamatkan keutuhan Republik Indonesia. Itu tugasnya ormas. Beda dengan partai. Kalau partai bagaimanapun ada target politik, ingin jadi bupati, jadi DPR, jadi gubernur, partai itu. Makanya kalau di partai orang loncat-loncat pantas. Tadinya KPKB pindah Golkar, tadinya Golkar pindah PDI, pantas. Tapi kalau organisasi pantas buatan. Pengurus NU pindah Muhammadiyah, pantas buatan. Buatan pantas. Kalau partai tergantung politik lah, tergantung suasana kondisi politiknya. Tadinya Golkar, sekarang Nasdem. Tadinya Golkar, sekarang Gerindra. Oke-oke saja. Tapi kalau NU pindah Muhammadiyah, diketahui orang nanti. Ya itu berkat nanti. Karena organisasi ini milik masyarakat, tidak ada target politik. Wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim. Warga harus diberi perlindungan yang baik-baik, tapi yang baik-baik harus dilindungi, muslim atau non muslim, bil it'ami, dengan kecukupan pangan. Warga tidak boleh ada kelaparan, muslim atau non muslim harus makan semuanya. Kalau ada mati karena tidak makan, karena kelaparan, dosa semua kita ini. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 15 ketua NU. Kalau ada warga mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Paham betul? Paham tidak? Nah, sekarang tinggal mari kita tingkatkan gizi dan protein makan kita. Jangan tiap hari makannya semayi. Itu semayi enggak? Ampas kelapa, dedel itu dimakan anak kita itu. Kelapa sudah diperes santannya, masih dikasih mecin, kasih brambang, kasih garam, kasih cabai, dimakan cucu panjenengan, dedel otaknya bakalnya. Nasi goreng yang sudah basi, dedel itu bakalnya otaknya dulu. Saya juga senang nasi goreng, saya senang makan nasi goreng, tapi nasi anyaran, nasi masih anyaran, masih baru, digoreng enak. Dan saya makan cucu nasi bekas kemarin basi digoreng, kasihin ke cucu, dedel otaknya bakal ini. Pantesan dedel pantesan. Makan harus sehat, ya gitu ya. Sarapan pagi telur, susu, madu, jahe. Makan siang nasi putih, sayur, timun apa-apalah, dan ikan mas. Makan malam sayur dan paha ayam. Harus ada minum susu. Paham tidak kekuatan kita? Tuh mari kita tingkatkan. Yang kedua, wal iksa, pakaian. Orang yang baik-baik harus punya pakaian, punya sandang. Agama Islam merintah kita sholat pakaiannya harus suci. Itu berarti
Sarung kita harus lebih dari satu. Coba kalau orang punya sarung satu, ke pasar, ke WC, ke kecomberan, terus ke masjid itu sarungnya gak ganti, pasti najis. Agama Islam perintah kita agar sholat itu bersih pakaiannya. Itu artinya sarung harus punya 7, baju 7, tas dalam 7, celana dalam 7. Siap? Syekh Abil Hasan Asyadzili yang punya Tariqah Syadziliyah, waliullah, bahkan salah satu wali kutub 4 ya, Syekh Qadir Jilani, Abil Hasan Asyadzili, Hasan Arifai, Said Ahmad Badawi. Syekh Abil Hasan Asyadzili itu tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal pakaiannya. Jasnya itu dari Waldormil, semeter 13 juta. Baju dalamnya Pirkardin 7 juta, sepatunya Hermes 25 juta, kacamatanya Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 13 juta. Ya Allah, tasnya itu Gucci 75 juta. Pusat tasnya Kiai, ada tulisannya pojok Musyawarah Ulama kau. Minyak wanginya Bonain 5 juta, atau Bulgari 4,5 juta, atau Jo Malone 3,5 juta. Wah, Kiai fisik. Itu Syekh Hasan Asyadzili. Nah, suatu ketika ditanya oleh, ada orang tanya, Syekh, panjenengan tuh wali kok keren penampilannya, gagah penampilannya, terus kemana? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul, kumuh. Jawabnya, libasi yakul, pakaianku sing larang regane iki, yang mahal ini, bisa ngomong pakaian itu. Ngomongnya piye? Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau kiai pakai nyemprul, itu artinya sandal lili, sarung cap gadul orang ganti-ganti, baju koko, kopi hitam campur coklat, minyak wanginya misik, insya Allah. Itu artinya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat. Ya, zakat tapi fidah God. Seperti Imam Abil Hasan Asyadzili, Kiai Mahrus Lirboyo keren. Istri mbahnya ketua umum PBNU sekarang keren penampilannya. Kiai Mahrus juga mahal pakaiannya, selalu BHS, selalu wah. Ya, hal yang saya hormati, kaya itu wajib. Apa? Kaya itu melarat itu dosa. Coba Allah berfirman, enggak bercanda enggak? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Usahakan kamu mati meninggalkan harta warisan yang banyak supaya anak cucu sejahtera. Paham tidak? Jangan sampai kamu mati meninggalkan dzurriatan dhi'afan, anak yang melarat. Artinya kita harus kaya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, emas, berlian, minyak, gas, uranium, tarium, timah, untuk sampai di sini orang soleh.
Dasarnya nggak ada tambang buatan. Ono kiai duwe tambang ora? Tambang sapi. Saya lihat daftarnya orang kaya 50 orang. Saya cari nggak ada. Jeneng Zulkifli Madrais ora ono. Jumadi Solikin nggak ada. Nomor 1 wong sugih nomor 1 di Indonesia Prayogo Pangestu 1.100 triliun duitnya. Nomor loro Eka Cipta 700 triliun uangnya. Nomor 3 Antoni Salim Lim Swiliong 450 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung nomor 6. Nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird nomor 40. Saya cari Solikin Madrais gak ada ya Allah. Jumadi gak ada. Itu namanya kita kurang azimah. Kurang apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Makarim adhaim kemuliaan harus diraih dengan azimah. Apa azimah itu? Azimah itu hawa nafsu yang diniati baik, hawa nafsu yang diarahkan ke kebaikan. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, kalau saya kaya, akan saya bangun pesantren, akan saya bangun masjid-masjid yang jelek, akan saya bangun musola-musola, akan saya bantu anak yatim piatu, kiai-kiai yang belum umroh saya umrohkan semua. Baik nggak niatnya itu? Baik nggak itu? Itu namanya azimah namanya. Tapi kalau niatnya jelek namanya hawa nafsu namanya. Nafsu namanya. Tapi kalau niatnya baik namanya azimah. Sayyidina Utsman kaya, sahabat yang sudah pasti masuk surga. Ada 10 orang, 10 sahabat dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Ini orang 10 sudah dikasih tahu masuk surga kamu pasti. Wah, kalau saya dikasih tahu gitu, leren poso wis, leren poso. Sholat leren sholat lepas masuk surga. Sayyidina Utsman salah satu sahabat yang pasti masuk surga, dikasih tahu sudah. Pernah sodako bu, sedekahnya berapa? Sedekahnya berapa coba? Gandum diangkut 700 gerobak, 700 cikal. Apa bahasa cikal apa gerobak sini? Gerobak. Sedekah gandum diangkut 700 gerobak. Padahal orang Yahudi mau bayarin dikasih untung 3 kali lipat. Enggak akan sodakokan, enggak saya jual. Jenengan pernah sodako 700 sopo? Jawab 700 opo? Kenapa Sayyidina Utsman bisa sodako begitu? Karena kaya. Yang melarat bersagad gimana? Karena kaya dan loman dan dermawan. Said Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasni di Mekah itu, Said Muhammad baru wafat tahun 2006. Waktu saya di sana santrinya 700, putranya Mbah Mun itu semua mudok di sana semuanya. Putra Mbah Mun itu Gus Najih, Gus Ubab. Santri 700 ditanggung makan minum kitab buku kebutuhan sandangan, sakit diobatin, dipanggilkan dokter, pulang kasih tiket. Ada nggak yok kayak di sini yang kayak itu? Kenapa? Karena kaya. Jadi Muhammad punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab di Mesir, toko kitab di Mesir, punya hotel di Maroko, punya sumber kekayaan yang luar biasa di Maroko, di Mesir beliau itu. Makanya bisa berbuat banyak. Coba kalau kiai sini kaya, coba kalau sini kaya, insya Allah santrinya gratis semua insya Allah. Jadi kaya itu wajib,
Melarat dosa. Paham nggak? Paham nggak? Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Alhamdulillah paham. Begitu pula pinter wajib. Tolabul ilmi faridatun. Tuh, pinter itu fardu wajib. Berarti kalau bodoh dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Sama itu. Satu lagi, menang itu wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu harus a'laun, menang. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. Makanya kita kalah kemarin itu dosa itu. Paham tidak? Paham tidak? Menang itu dosa, menang itu wajib, kalah itu. Ayo bunyi bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau yang akan datang masih kalah. Tenang, betul. Wala tahinu wala tahzanu. Quran ini. Kamu jangan hina, kamu jangan kalah. Wa antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum ini, kalau kamu benar-benar orang beriman. Ya Allah. Ya, gitu ya. Wal iskani, dan tempat tinggal. Termasuk jihad adalah mengupayakan bagaimana masyarakat semua punya rumah. Di sini sudah punya rumah semua belum? Masih ada yang tidak punya rumah? Dosa itu bupatinya, dosa itu bupatinya itu. Kita juga dosa. Muslim atau non muslim harus punya rumah. Rumah adalah sakan tempat ibadah. Rumah supaya istiqomah. Rumah supaya khusyuk sholatnya. Tempat tahajud. Rumah supaya terima tamu enak. Kedatangan kiai, kedatangan guru, kedatangan orang besar, ada tempat. Boten nggih, minimal 3 kamar. 1 untuk sendiri, 2 untuk anak. Anak kalau udah besar, laki perempuan harus pisah tidurnya. Dan kalau kamar cuma 1, iya ibu, kalau kamar cuma 1, harus 2 lantai minimal. Ya Allah. Jadi memberi kecukupan pangan, sandang, dan tempat tinggal, jihad fisabilillah, wajib hukumnya. Ayo panjenengan mulai sekarang besok kerja cari uang yang rajin. Malam tahajud, zikir, wirid, maca waqiah, tabarok, yasin, besoknya cari uang. Paham betul? Paham betul? Malamnya tahajud, kita nggak ganggu, tidak ganggu tahajud, nggak ganggu wirid, enggak. Wirid jalan, tahajud oke, cari duit ya. Paham tidak? Itu namanya jihad fisabilillah. Lah, keterangan ini ada di pesantren. Nah, kalau ini diterapkan untuk bawa masyarakat, masih relevan tidak? Masih nyambung betul, masih manfaat betul. Nah, kata orang, kata ilmu di pesantren udah nggak manfaat, nggak ada gunanya. Nah, ini tadi yang saya katakan, membangun masyarakat beriman, beribadah, bisa bela diri, kemudian cukup sandang, pangan, papan, sehat semuanya, berpendidikan, wajib jihad fisabilillah. Diterapkan, saya betul. Ada yang bilang Fathul Mu'in sudah kuno. Ada lagi, ada kitab kecil namanya Ja'a Zaidun, Zaidut Tawilul Abyadubnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya maknanya kayaknya Zaidun utaiman Zaid at-tawilu wonge dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqi tongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, fatawa mau dadi bengkok apa golok. Paham boten?
Itu adalah kategori 10. Zaidun esensi atau will quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time karena taki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Apa? Untuk apa ilmu ini? Untuk melihat orang secara objektif, menilai orang objektif. Kita kadang-kadang nyusun pengurus NU gak objektif. Anak kiai musuh lebih, yang anak kiai musuh gak masuk pengurus, padahal kualitasnya gak ada. Padahal misalkan orang enak, anak kiai musuh gak masuk pengurus, itu gak bener tuh. Organisasi gak sehat kayak gitu tuh ya, gak sehat tuh. Kita milih ketua, sekretaris, susunan semua pengurus harus betul-betul mau duai, objektif. Siapa dia? Apa kualitasnya? Apa relasinya dengan orang lain? Kapan? Di mana? Apa punya kekuatan apa dia? Biadi saifun, tangannya kalau keluarnya dia punya kekuatan apa? To have namanya. Kemudian gerakannya apa dia tuh? Aksinya apa? Terus akibat dari gerakannya itu apa akibatnya? Faltawa, reaksi. Itu namanya kategori 10. Apa namanya? Kategori. Dikira pesan nggak ada ngajarin gini apa? Supaya kita kalau melihat orang, terutama milih ketua lah, milih ketua objektif. Tidak hanya melihat anak kiai, enggak, anak sopo, enggak. Berkualitas, ayo kita pilih. Enggak berkualitas, jangan dipilih. Siap menerima, siap? Alah masih aduh, masih jauh masih dong. Itu sangat ideal sekali itu. Itu di pesantren diajarkan seperti itu, diajarkan. Kita mulai kecil namanya Zaidun karena Syekh Ahmad Zaini Dahlan namanya itu. Nah, tuh di pesantren. Yang kedua, metode di pesantren ada manhajut tadris, metode apa? Mengamalkan ilmunya, diberi contoh oleh kiainya. Sholat berjamaah 5 kali tiap waktu, kiainya memberi contoh. Adzan sekian 10 menit, kiainya datang imami saben hari, maka santrinya insya Allah akan tertanam disiplin sholat. Mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, hatinya masih ingat sholat karena kecil gitu oleh kiainya diberi contoh sholat berjamaah disiplin 5 waktu. Kata kiainya, kita berakhlak mulia, sabar, jangan marah-marah ya. Kiainya pun menerapkan itu ajarannya. Kiainya nggak pernah muring-muring, sabar. Nanti ngajari santri sabar, dia marah-marah terus. Yang terima, jangan ambisi, jangan hedonis, jangan hubbud dunia. Kiainya menerapkan itu juga, bukan hanya ngajarnya, bukan hanya ajaran, tapi tadris. Dengan tetangga yang baik, dengan fakir miskin yang perhatian, nolong orang susah, kiainya berbuat begitu, maka santrinya akan tertanam insya Allah. Paham tidak? Nah, ini yang beda dengan sekolah di luar. Sekolah di luar guru ngajari sudah selesai, murid mau mengamalkan ilmunya apa enggak bukan bertanggung jawab dia. Kalau kiai tanggung jawab, oleh santri kelakuannya jelek, kiainya yang salah. Paham enggak? Kalau ada santri kok masih jelek kelakuannya, kayaknya yang gagal mendidik namanya itu. Bukan hanya ilmunya tapi juga amaliyahnya. Nah, yang ketiga manhajut ta'dib. Di pesantren ada metode peradaban, membentuk orang yang berakhlak, beradab. Pesantren itu tidak ada pesan tawuran. Ada nggak pesan tawuran? Tidak ada santri melawan gurunya. Ada nggak? Coba di sekolah. Di sekolah, kalau nggak diluluskan, murid bisa ngelawan gurunya. Itu pun murid sekarang, dulu nggak ada dulu. Sekarang itu, kalau nggak diluluskan, ngancam, muridnya ngancam malah. Di apa? Misalnya diselentik atau dipukul dikit aja lapor polisi. Ini murid sekarang itu.
Tidak ada santri yang melawan gurunya, melawan kiainya. Itu namanya akhlakul karim, ta'dib namanya. Paham tidak? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya umat bangsa Indonesia ini, bangsalah, tergantung akhlaknya, bukan agamanya, bukan akhlaknya. Ada orang mau ke, yang ditanyakan aman tidak ya di sana, gitu loh. Aman tidak di sana, bukan agamanya apa ya orang sana, enggak, aman tidak. Oh aman, saya pernah ke sana, orangnya baik-baik sekali, dan dompet saya ketinggalan di tempat wudhu 2 hari masih utuh, akhlaknya memang luar biasa. Jangan sampai sebaliknya, mohon maaf sebaliknya. Mau kemana? Waduh, hati-hati. Saya pernah ke sana, sholat Jumat, sepatu hilang, sepeda motor hilang, ditinggal 10 menit di Alfamart, hilang sepeda motor, terkenal maling kabeh sini. Jangan sampai agamanya Islam, ahli sunnah jamaah, tapi akhlaknya rusak, percuma itu, namanya terhancur. Contoh negara Afghanistan, negara itu 100% Muslim, 1 orang saja nggak ada non Muslim. Tuh 97% ahli sunnah jamaah, madhab Hanafi madhabnya, Tarekatnya Naqsyabandiyah, akidahnya Maturidiyah. Perang saudara 40 tahun, saling paten-patenan, saling membunuh. Hanya 7 suku, Indonesia 400 suku lebih Indonesia ini. Di sana 7 suku, 40 tahun perang saudara. Ya Allah, bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di rumah sakit, di sekolah, di masjid lagi Jumatan. 3 tahun yang lalu 800 orang mati. Di Maulid Nabi, acara Maulid Nabi, bom meledak, sekian yang mati. Baru Maulid tahun kemarin yang mati 190 berapa itu. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, keluar Mesir, tamatan Al-Azhar Mesir, dibunuh. Apa? Antek Amerika, kafir, dibunuh presidennya, hafal Quran padahal. Ya Allah. Ono Bucawadon, ada perempuan nyanyi, biduanita, dibunuh. Apa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi perempuan nyanyi haram, bunuh nggak haram, bunuh nggak apa-apa, nyanyi haram, membunuh nggak. Itulah Taliban. Ayo, negara sing kacau kayak gitu, agamanya Islam, ahli sunnah jamaah, 3% Syiah, 97% ahli sunnah jamaah. Panjenengan pengen jalan-jalan ke sana? Pengen bawa anak cucu jalan-jalan sana, ingin mau setor nyawa apa? Suriah tidak aman, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada ISIS, Jabhatun Nasrah, Syi'alawiyah. Suriah itu nggak aman sampai sekarang. Begitu pula di Sudan, Islam semua padahal. Begitu pula di Libya, Somal. Alhamdulillah kita aman, kitanya aman dibanding negara Timur Tengah. Libanon nggak aman. Ayo, panjenengan pengen berkompeten, jalan-jalan ke sana yuk. Tapi sebaliknya, negara Jepang agamanya nggak jelas. Islam bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, Buddha bukan. Agamanya namanya Shinto, agama lokal. Kalau di Indonesia Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud. Tapi orangnya ramah, disiplin, tertib, bersih, tidak ada sampah di jalan, 1 puntung rokok tidak ada. Jalan raya itu bersih di Jepang itu. Orangnya sopan, hormat orang pendatang. Kalau bisa malah nangis malah. Kalau misalnya kita 3 hari kumpul, kita pulang nangis malah orang Jepang. Tidak ada copet, tidak ada calo, tidak ada pejabat korupsi,
bukan takut neraka, bukan, nggak paham neraka, orang Jepang nggak tahu neraka, malu. Kalau saya korupsi, ketahuan, ketangkep, istri saya malu, anak malu, menantu malu, keluarga semuanya malu. Di Indonesia ada malu nggak ya kira-kira ya? Ada KPK semakin banter, Masya Allah. Waktu Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, saya kaget. Ya Allah, korupsi 2,5 triliun, kaget saya. Diungkuli itu apa? Lebih besar lagi, Kementerian Kominfo 8 triliun, kaget lagi saya, Masya Allah. 8 triliun, ditambah lagi Darmadi namanya 72 triliun, kaget lagi saya. Diungkuli mana? Ya Allah. Timah, PT Timah korupsi berapa? 300 triliun. Dah, saya nggak kaget sudah, nggak kaget sudah. Nggak kaget saya sudah. Ya Allah, Indonesia. Di Jepang nggak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka, bukan, malu. Al-haya minal iman. Ada rasa malu. Di Tokyo tidak ada polisi, supir tertib sendiri-sendiri, nggak ada pelanggaran. Malu kalau melanggar itu malu. Waktu kesebelasan sepak bola main di Doha, Qatar, dunia internasional, ribuan anak Jepang nonton. Waktu pemain Jepang main, ribuan anak Jepang nonton, bubar bersih bekasnya penonton Jepang, sampah satu pun nggak ada. Semua membersihkan diri, sampahnya diringkas, dimasukkan tempat sampah masing-masing. Ayo, di sini bisa nggak kayak gitu? Sekarang saya mau tanya, panjenengan akhlaknya baik apa tidak? Jawab. Panjenengan akhlaknya sudah baik apa belum? Belum. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2011 dengan istri saya, setengah bulan muter-muter ceramah kota Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir di Sydney ibu kota. Mau pulang besoknya terakhir ceramah di masjid yang tadinya gereja pada zuhur. Pas ceramah asar beli oleh-oleh di toko-toko kecil-kecil itu, kaos, gantungan kunci lah, kipas untuk kenang-kenangan, bawa ke hotel, beresin oleh-oleh. HP saya tidak ada. Saya tanya sama istri saya, nggak tahu. Kasur saya bolak-balik, pojok-pojok, nggak ada sudah. Ya udah hilang. Besok pulang Jakarta beli lagi lah. Ya udah, pasrah, udah hilang. Jam 9:30 malam ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, dan ada laki-laki satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung, gimana kira-kira? Padahal Islam semua, ahli sunnah semua, NU semua padahal. Paham betul? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, kota Tembakto, dengan 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Perti. 5 hari di sana. Di ibu kota Mali, Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, tidak ada sepeda motor masuk rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Sepeda motor tinggal di halaman, kunci masih gantung. Kira-kira kalau di sini ada sepeda motor tinggal di halaman, kunci masih gantung, piye kira-kira? Man, ludes. Nah, itu akhlak namanya. Itu namanya akhlak namanya. Islam semua, NU semua, ahli sunnah jamaah semua, santri semua, tapi akhlaknya masih belum beres, belum baik. Paham tidak? Maka martabatnya belum akan terangkat.
Orang luar tidak akan hormat pada kita selama akhlak kita masih jelek. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya. Ayo kita coba ya, boleh besok apa ya? Besok boleh siap, boleh dicoba ya. Sepeda motor tinggal, kunci masih gantung, coba. Rumah pintunya nggak dikunci, jendelanya nggak dikunci, coba dulu, terus ditinggal. Halnya saya hormati. Yang keempat, pesantren manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Tidak ada lembaga pendidikan manapun kecuali pesantren. Pendidikan spiritual, membangun anak-anak punya spiritual yang kuat, punya ruhani yang kuat, punya hikmah wisdom, mendapatkan nur yakdifullah ala qalbi man yasha, nur ala nur, mendapatkan cahaya direct illumination from Allah. Itu di pesantren ada, walaupun sudah jarang, tapi ajaran seperti itu ada di pesantren. Paham tidak? Di lembaga pendidikan yang lain nggak ada. Coba contoh Gus Dur lah, contoh lah, kiai yang lain juga banyak, contoh Gus Dur lah. Ketika masih baru dioperasi sarafnya, kita di kamar rumah sakit ada 5 orang, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya, Menteri Koperasi waktu itu, dan Haji Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Kita ngomong pelan-pelan. Gus Dur tiba-tiba duduk, aku mengko bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, ini Gus Dur udah konslet ini, udah ngelantur konslet. Ternyata jadi presiden. Sopo sing ngandani? Yang ngasih tahu siapa? Nurun mubashir yaktifullah ala qalbi Gus Dur. Direct illumination from Allah to Gus Dur. Paham tidak? Masih ada nggak kiai di sini kayak gitu? Masih ada nggak? Nah, jogging pagi-pagi, jalan-jalan Gus Dur, gerak badan, olahraga. Jam 8:30 mampir ke rumah saya, minta air putih, roti tawar, duduk, saya buka AC, tidur ngorok tidurnya. 20 menit bangun. Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Kalau ente sudah umur 56 jadi ketua umum, benar. Waktu muktamar Makassar usia saya 56. Ayo jadi siapa itu? Siapa yang ngandani Gus Dur itu siapa itu? Paham betul? Ini namanya tarbiyah ruhaniyah namanya. Banyak seminar di Pustaka Nasional, temanya mengenang jasa Jenderal Simatupang. Narasumbernya 4 orang, 2 Katolik, 2 Islam. Yang Islam Jenderal Rudini dengan Gus Dur, yang bukan Islam Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas Katolik. Romo juga Katolik. Gus Dur datang belakangan, duduk di bawah dulu, belum sampai sudah mulai bicara. 3 narasumber itu duduk di bawah, kemeringat tidur, ngorok kemeringat malah tidurnya berkeringat. Pas disebut Gus dipanggil, saya yang bangunkan. Gus panjenengan, Gus munggah. Naik saya tuntun. Itu omongannya orang 3 dikomentari semua. Tadi Pak Rodini bilang begini, tadi Pak Romo ngomong gini, tadi Pak Yakub Utomo pendapatnya begini. Itu pada yakin tidur, nyenyak, berkeringat malah tidurnya itu. Itu namanya nurun ala nur yakdifullah ala qalbi. Caranya gimana caranya? Ini caranya gak bisa diceritakan cuma 5 menit. Proses tarbiyah ruhaniyah hanya di pesantren dengan metode tahalli proses cleaning, tahalli proses dressing, tajalli menjadi ma'rifat. Bersihkan hati dulu,
takabur, hasud, dengki, benci, permusuhan, adawa, baghdha, apalagi ujub, riya, egois, anania, buang. Dan itu hilang, diisi dengan taubat, wara', zuhud, mahabbah, mu'anasah, sampai ke ma'rifat. Siap? Ya Allah. Jangan ada kebencian satu sama lain, jangan ada hasad satu sama lain, jangan ada dengki satu sama lain. Tidak mungkin datang nur ke hati kita kalau hati kita masih benci orang. Jangan harap nurullah turun pada kita kalau kita masih hasud, kalau kita masih dengki, kalau kita masih benci orang, ada permusuhan sesama orang, kalau kita riya, kalau kita ujub, kalau kita ananiyah. Jangan harap nur Allah akan turun, walaupun kelihatannya kiai lah, walaupun nusewu. Ya Allah. Kiai karo kiai tukaran, kiai karo kiai bertengkar, ustaz karo ustaz, mursyid tarekat bertengkar sesama mursyid tarekat. Coba tarekat kan berisi hati, bersihan hati, itu bersaing yang tidak sehat antara mursyid tarekat. Ya Allah, ini tarbiyah ruhaniyah namanya. Nah, Gus Dur orangnya seperti itu, orang seperti itu, gak ada dendam, gak ada hasud, gak ada egois, gak hubud dunia. Pernah habis membuka acara Kongres Muslimat di PRJ, belum sarapan Gus Dur, sudah jam 11 malah keluar cari sarapan. Monggo, saya pikir mau masuk warung Padang tak apalah. Kaki 5 makan di kaki 5, bertiga hanya habis 8.500, bertiga itu hanya telur satu, telur dadar satu. Itu Gus Dur orangnya, gak ada sedikit pun cinta harta, gak punya kartu bank, kartu kredit gak punya itu. Kadang gak punya duit juga minta sama saya. Itu Gus Dur orangnya. Waktu berhenti jadi presiden, pakaian, batik, celana, jas yang dapat ketika di istana ditinggal semua, gak dibawa pulang enggak. Makanya Gus Dur waktu presiden itu gagah, pakainya bagus-bagus, batiknya juga. Begitu kembali ke rumah ke Ciganjur, batiknya kembali lagi cilak-cilak lagi. Itu beliau tuh. Makanya pantas orang kayak gitu mendapatkan nurun ala nur mubasyir minallahi ta'ala. Panjenengan pengen boten? Pengen boten? Sayyidina Umar waktu itu sungai Nil surut airnya, satu-satunya sungai di benua Afrika. Nil itu di Mesir, surut airnya. Gubernur Mesir kirim surat datang Sayyidina Umar khalifah. Ini betul, ada dalam sejarah. Ya Amirul Mukminin, sungai Nil lagi surut. Dulu sebelum agama Islam Mesir kuno, kalau sungai Nil surut, pertanda minta tumbal. Tumbalnya gadis cantik, perawan, dikasih perhiasan, gelang, kalung dan seterusnya lah, emas, dilempar ke sungai, airnya datang, ditelan oleh air. Dulu, sekarang bagaimana? Terserah, monggo Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, kepada saudara sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah, kami butuh kamu, tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan, gadis, gak usah ngalir, kami gak butuh kamu, gak usah ngalir. Ini dilempar ya ke sana ya, bawa ke Mesir, dilempar ke sungai, dibawa ke Mesir, dilempar, datang air. Namanya nurun mubasyir yaqdhullah qalbiman yasha. Maka di pesantren ayo usahakan rajin baca Barzanji. Rajin enggak? Setiap malam Jumat ya. Nah, bila perlu kiai-kiainya hafalan. Rois Syuriah kalau baca Barzanji Bu harus hafal-hafalan. Kalau masih mocok udah diamplopin. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada Rois Syuriah khutbah masih mocok, udah di mana?
Nah, apa bedanya Rasulullah dengan SAG? SAG pantas khutbah moco, masa Rasulullah moco? Apal-apalan, khutbah Jum'ah, khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin, tahlil, mana Syaikhul Jilani, apal-apalan, baru diamplopin itu. Paham nggak? Kalau ada kiai undang kiai, jangan disediakan berjanji, jangan, supaya baca apal-apalan. Kalau nggak apal, mulai suruh pulang sendiri, pakai ojek sana, nggak usah diantar. Kenapa saya kok ekstrim begini? Karena berjanji, debat, sentuh duror, burdah milik kita. Miliknya siapa itu? Kalau bukan kita yang melihara, bukan kita yang melestarikan, bukan kita yang menghafal. Ayo, siapa yang mau hafal? HTI Wahabi. Yang mau hafal Wahabi. Enggak, kita harus hafal, karena itu punya kita, miliknya kita. Siap? Apa ya, berjanji apa ya? Apa tidak? Setiap malam Jumat baca berjanji, menanamkan rasa mahabbah di Rasulullah SAW, mengkobarkan nanti kalau sudah besar mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi pejabat, masih ingat cinta pada Rasulullah. Itu barokahnya baca berjanji. Tapi kalau pesantren malam Jumat nggak baca berjanji, entah santrinya kalau udah besar mau jadi apa, bisa melupakan Rasulullah SAW. Godaannya besar kan, kalau jadi pejabat atau jadi orang kaya kan godaannya besar. Tapi kalau ditanamkan sejak sekarang, insya Allah walaupun jadi orang besar, jadi pengusaha besar, tetap ingin berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren, semua pesantren yang salaf, yang NU, malam Jumat ngaji libur diganti dengan baca berjanji Maulid Nabi. Kecuali Gontor malam Jumat libur tapi nggak baca berjanji, pidato-pidatoan, khitobah, maka keluarnya rada kayak gitu ya. Alhamdulillah rada kayak gitu, kurang seneng berjanjian. Dari Boyo, Ploso, Tebuireng, semuanya kalau malam Jumat libur baca Maulid Nabi, apal-apalan akhirnya. Wa amma taifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa bi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki li hadha al asabiyah wa qala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim min sholati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Syukur-syukur burdah. Apal mboten burdah? Apal enggak? Wah, kayak Ali Maksum kalau lagi apal ngerjain apa, geremeng-geremengnya baca burdah. Kayak Ali Maksum Kerapiak Jogja. Kayak bisa Mustafa juga, kakaknya ketua umum, lagi apa-apa tuh geremeng-geremengnya burdah. Ayah saya juga sama, saya juga alhamdulillah apal burdah. Insya Allah hidup tenang, insya Allah tentram. Suatu ketika ada ulama namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir, sakit lumpuh sudah 1 bulan, stroke 1 bulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, minta doakan. Saya ingin minta izinkan saya ingin menggubah syair qasidah yang isinya muji-muji panjenengan, menyanjung-nyanjung panjenengan. Minta izin, ya silakan bikin. 1 minggu ketemu lagi, ya Rasulullah, sudah selesai, sudah saya karang selesai, coba dibaca. Setelah dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum mendengarkan syair itu. Wa masaja sadahu, dilus-lus badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya betul? Percaya tidak? Ini burdah ini. Amin tadzakuri jironim bidhi salami
mazatta dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qultafu fahamata wa ma li qalbika in qultastafik ya himi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Diajarin sampai apal ini, diajarin nggih supaya apal ini. Amin tadakuri jirbidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Kenapa menangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau kamu teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau kan kau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kelihatan sekali kamu nangis terus, ada bekas di dua pipimu. Ngaku saja, pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi kangen, gendeng lah, gendeng, tergila-gila pada seorang, sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangenin, siapa yang sedang ku rindukan, yang sedang ku tangisi, pasti ente akan memaklumi lah. Siapa sih yang sedang kamu rindukan, kamu tangisi? Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladzi yang kurindukan, yang kurindukan, yang kutangisi, yang kukangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita yang keharapkan syafaatnya, pertolongannya ketika kita menghadapi kesulitan, problem yang besar. Hanya Nabi Muhammad yang bisa menolong. Percaya tidak? Percaya tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya, orang yang banyak dosanya, gede-gede dosanya seperti saya, datang kepadamu Muhammad, kata Allah ini, datang kepada Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, kamu Muhammad ikut mendukung, ikut juga mohonkan istighfarnya orang itu, lawajadullah tawwabar rahima, pasti lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Kita pergi ke Madinah, istighfar, syaratnya Nabi pun ikut mendukung, ikut ACC, setuju dengan istighfarnya kita, pasti kita diampuni dosanya. Ini Quran. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad diberi hak otorita, wewenang oleh Allah agar memberi syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Paham tidak? Ayo kita ziarah ke Madinah, minta apa doa di sisi Rasulullah SAW. Asal Rasulullah ikut mendukung doa kita, Allah akan mengabulkan doa kita. Percaya tidak? Yang percaya insya Allah pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Ayo terserah
Setelah panjenengan mau percaya apa enggak? Yang percaya dapat, yang percaya enggak dapat, pasti itu. Dialah Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apa tidak? Sampai Adnan harus hafal, sampai Adnan harus hafal, sampai Adnan. Teruskan. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihail bin Kinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Sampai Adnan harus hafal santri. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas apa tidak? Jawab, jelas apa enggak? Leluhurnya panjenengan? Jawab. Leluhurnya Rasulullah jelas nggih? Nama-namanya sampai Nabi Adam jelas? Leluhurnya Bapak panjenengan jelas enggak? Wah, enggak jelas. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Leluhurnya Kanjeng Nabi saya sebut tadi, tidak ada yang berbuat zina. Coba dijauh oleh Allah. Kenapa? Karena semua leluhur Nabi Muhammad membawa amanah Nur Muhammad. Sampai nur sampai ke Said Abdul Muttalib, mukanya bersinar, pindah ke putra Said Abdullah, mukanya bersinar, masuk ke rahimnya Siti Aminah, maka lahirlah Nabi Muhammad terang benderang. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib bin Abdillah. Nur Muhammad berjalan mengalir dari Nabi Adam sampai ke Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Ya Allah, itu Nur Muhammad tuh. Makanya leluhurnya Kanjeng Nabi gak ada berbuat zina karena bawa amanah yang suci. Nur Muhammad. Nah, waktu Nabi Muhammad lahir, omah Siti Aminah rumahnya padang. Abu Lahab kaget. Abu Lahab itu pamannya, paman saudaranya Abdullah tapi lain ibu. Melihat rumahnya Aminah padang, kaget. Menyuruh pembantunya, jongosnya lah, budaknya, namanya Suwaibah. Coba Suwaibah pergi tengok rumahnya Aminah ada apa ya. Pergi, gak lama datang majikan, ya Ammi, Aminah, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya nur, dari bayi itulah datang cahaya yang sangat kuat, cahayanya seperti bulan purnama. Dari bayi itu, laki-laki anaknya itu. Abu Lahab senang punya ponakan laki-laki lahir. Saking senangnya, Suwaibah, kamu sejak sekarang saya bebaskan, bukan budak lagi. Orang merdeka lah, bukan budak lagi. Itu nanti di akhirat Abu Lahab kafir masuk neraka jahim, tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka, dintas. Selasa masuk lagi,
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin diangkat lagi selama-lamanya. Setiap Senin diangkat, Selasa masuk lagi. Gara-gara menghormati maulid Nabi sekali dalam seumur hidup, itu pun dia kafir, Pak. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil abdilladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir, masuk neraka jahim, tapi setiap hari Senin diangkat. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad sekali dalam seumur hidup. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu li ahmada masruran. Maka seperti apa yang selama hidupnya selalu baca maulid Nabi, malam Jumat, rumah jadi, akikah, pangkat timunggah, anak lulus, akad nikah, pakai berjanji semua kan ya. Seperti apa pahalanya orang selalu baca berjanji maulid Nabi? Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sekali saja mempunyai pahala tiap hari Senin dientas di neraka. Apalagi orang yang setiap malam Jumat, setiap munasabah, ada apalah akikah atau rumah baru, anaknya lulus, pangkatnya naik, syukuran baca maulid, ya pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pesantren ini metodenya sempurna, manhajut ta'lim, manhajut tadris, manhajut ta'dib, manhajut tarbiyah. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana wa talamidana bil a'mali shalihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wal ham wal gham wal balaya wa ta'ala wa lahum farajan wa makhraja. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'azzi wal 'ashq wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa ashraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akramin hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasidina wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil bihar qatarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibal madarat wala fil nufus khatarat wala fil uyun lahadat wala fil ashjar waraqat wala fil asami harakat illa wa bika arifat wal musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahirat fabil qudrati allati sakharta biha ahli samawat sakhir hadatul ulama qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat wa atif qulubal alamina bi asriha alna wa isna qabulan bi salmahat. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atina bil khair wa la yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin bil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.
Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.